Kalian semua pasti tahu BMW S1000RR yang motor balapnya BMW ini. Tapi apa jadinya kalau motor itu dirubah menjadi motor adventure? Dan kali ini kita akan membahas bareng-bareng. Ini dia BMW S1000XR. Bersama gue Bismilang, tonton terus video ini sampai habis. Anyway, minta maaf dulu kalau motornya basah nih, karena bener-bener abis hujan banget. Kita syuting agak cepet karena ngejar tayangnya ya. Nah, kita beda dulu namanya nih, BMW S1000XR. Seri S atau kode S dalam BMW Motorrad itu berarti motor-motor yang pakai mesin 4 silinder inline. 1000 adalah berarti kisaran mesinnya, dan XR yang berarti adalah motor-motor adventure, tapi semacam fusion gitulah. Kalau yang ini sih masuknya ke sport adventure. Nah, motor ini sebenarnya bukan yang pertama di dunia, bukan yang baru-baru amat, tapi udah pernah ada S1000XR yang versi tahun 2014. Dan di tahun 2019 diperbarui nih, jadi kayak gini bentuknya. Tapi ini adalah model year yang tahun 2020. Pertama kali dikenalkan di EICMA tahun 2019 bersamaan dengan F900XR dan juga F900R yang pernah kita review. Tapi masuk ke Indonesianya pada bulan April tahun 2020 lalu. Tapi memang setelah setahun berselang, kita baru berkesempatan untuk mereview dan mencoba langsung BMW S1000XR ini. Nah, di kelasnya, BMW S1000XR ini bersaing langsung dengan Ducati Multistrada 1260, KTM 1290 Super Duke GT, dan juga Kawasaki Versys 1000. Oh iya, anyway, BMW S1000XR ini melengkapi line-up seri adventure dari BMW Motorrad Indonesia. Kita tahu ada BMW G310 GS, ada BMW F750 GS, ada BMW F850 GS, ada BMW R1250 GS, dan juga ada ini nih, S1000XR. Ya udahlah, kepanjangan nih gue kasih tahu prelude-nya atau sejarahnya. Sekarang kita bahas dulu desain dari motor ini nih. Namanya motor adventure pastinya punya garis desain yang seperti ini nih. Di depan tampak berotot dan berisi banget, meruncing-runcing juga. Dan di belakangnya minimalis dan juga agak-agak menyempit gitu bentuknya. Kita bahas dari depan dulu. Di depan sini, yang bikin beda antara seri XR dan juga seri GS adalah di depan sini kalau seri GS itu biasanya paruhnya lumayan panjang, jadi ada semacam desain paruh bebek gitu. Tapi ini desainnya nggak bisa dibilang paruh bebek nih, karena lebih mirip dengan desain taring semut. Modelnya terputus gitu di tengah sini dan juga nggak terlalu panjang nih. Tapi ada aura motor adventure Eropanya yang brand merah itu tuh. Nah, di depan sini juga kita bisa lihat di belakang model paruh bebeknya yang kecil ini ya. Dia pakai lampu utama yang udah LED pastinya. BTW lampu-lampuan semua di motor ini udah LED. Tapi ini headlampnya canggih banget karena disebut sama BMW sebagai BMW Headlamp Pro. Di sini juga ada cornering light-nya. Jadi kalau kita berbelok di kecepatan yang tinggi di malam hari pastinya dia akan menyala cornering light-nya. Jadi kita nggak akan khawatir takut visibilitasnya kurang. Yang juga dijepit sama kedua buah lampunya ini, ada satu buah ram air intake nih, jadi angin bisa masuk ke sini dan masuk langsung ke ram air box-nya. Dan kalau kita naik ke atas, ada fitur yang namanya anti masuk angin nih. Ini adalah windshield yang lumayan panjang nih, dan kalau kalian mungkin bisa lihat di sini agak banyak air-air ya. Tapi ini bisa adjustable atau bisa diatur-atur tingkatannya, dan dengan mudah banget nih. Kalau kita lagi riding pun bisa, karena hanya dengan menarik tuas ini nih. Nah, kalau mungkin di jalan yang sangat-sangat berangin, bisa pakai dinaikin windshieldnya. Nah, lalu desain sampingnya, kita balik ke samping sini, kita lihat di sini siluet bodinya memang tebel banget ya. Tapi ini tangkinya ternyata di cover pakai bodi plastik alias kondom gitu nih. Tangkinya sih hanya berkapasitas 20 liter bensin. Sementara di bagian tengah sini model joknya yang tadi gue bilang menyempit, dan model belakangnya pun minimalis banget. Model belakang ini mutlak nih kalau nggak pakai bracket atau top bracket gini. Model belakangnya mirip banget sama kayak kepunyaannya F900R yang pernah kita review. Di sini udah dikasih top bracket juga, jadi gayanya makin adventure lagi. Dan juga di sini ada side bracket untuk masang pannier atau side box nih. Kalau kalian beli dari BMW, pastinya bisa langsung plek-plekan masuk ke sini. Dan pastinya rigid banget karena kepasang langsung ke sasisnya nih. Kita ke belakang lagi, desain lampu belakangnya menyatu bersamaan dengan lampu sennya, kelihatan canggih banget dan mirip kayak BMW R18 yang kemarin kita pernah ngeliat juga ya. Nah, kita balik ke depan lagi. Di sini ada model shroud yang besar banget dan juga perpaduan antara warna merah, abu-abu dan juga hitam matte gini rasanya senada banget ya. Tampak sangar banget, apalagi penggunaan font dan logo atau desain bentuk dari tulisan XR-nya
semacam ada aura klasiknya nih. Nah, di sini yang menempel bersama shroudnya ada panel gitu yang menambah cantik, yang juga membungkus radiator depannya. Di sini dinamakan BMW sebagai floating panel. Ya ngomongin desain sih memang nggak ada habisnya. Pastinya motor-motor BMW itu cakep-cakep banget dan manis-manis banget. Desainnya keren, perpaduan antara warna dan juga font-font yang dipakai pun rasanya matching banget. Tapi S1000XR ini dijual dalam 3 pilihan warna, yaitu warna merah ini yang disebut BMW dengan nama Racing Red, dan juga ada warna abu-abu yang disebut dengan Ice Grey, dan ada juga kombinasi warna khas BMW yaitu merah, putih, biru yang disebut dengan Style Sport. Nah, udah selesai kita bahas desainnya, sekarang kita agak jongkok nih untuk ngelihat kaki-kakinya ya. Nah, kalau kita ngomongin motor adventure, pastinya dibekali juga dengan kaki-kaki yang istimewa banget nih, karena harus siap melewati beragam medan yang harus ditempuh ya. Tapi kita ngomongin rangkanya dulu nih. Rangkanya ini dibangun konon katanya dari basis yang sama dengan S1000RR. Tapi pastinya dengan beberapa penyesuaian untuk bisa adaptasi dengan motor yang konsepnya adventure kayak gini nih. Rangkanya ini disebut sama BMW sebagai rangka flex frame yang konon katanya walaupun rigid tapi tetap lentur buat dipakai di segala kondisi. Nah, terus juga di balik rangkanya itu di belakang kalau kita bisa lihat dia pakai swing arm atau lengan ayun yang modelnya udah aluminium gitu nih bahannya. Jadi swing armnya dijamin akan lebih ringan secara bobot. Nah, motor ini dikasih sepatu sama BMW yang juga jumawa banget nih. Depan belakang kelihatan gede banget. Tapi depan dulu nih dia pakai pelek ukuran 17 inci, lebarnya 3 inci nih. Dikasih ban Metzeler tipe Rotek yang ukurannya 120 per 70 ring 17 pastinya. Sementara di belakang itu yang kelihatan benar-benar ganteng banget dari belakang karena bannya dan peleknya kelihatan gede banget. Pelek belakangnya sama, diameternya 17 inci, tapi lebarnya 6 inci nih cuy. Hampir 2 kali lipat dari pelek depannya. Dibalut juga sama ban yang ukurannya 190 per 55. Jadi kebayangkan tebal banget tuh peleknya. Dan juga dikasih balutan ban yang juga gede. Nah, lanjut nih kita bahas suspensinya. Kalian pasti tahu kalau BMW yang sekarang untuk tipe-tipe yang high-end-nya pastinya dibekali sama suspensi yang udah elektronik nih. Dan juga fully adjustable, alias dia pakai suspensi yang namanya Dynamic ESA atau Electronic Suspension Adjustment. Jadi untuk merubah karakter shocknya, kalian bisa langsung dengan mudah menekan tombol yang ada di kokpitnya. Nggak harus ribet-ribet jongkok dan juga nggak harus ribet-ribet pakai kunci yang special tools gitu. Udah semua bisa diatur dengan mudah melalui jari kalian. Begitupun untuk motor ini. Motor ini dibekali dengan Dynamic ESA. Jadi secara suspensi pastinya karakternya bisa disesuaikan banget. Mau yang lembut, mau yang agak dinamis, agak stiff, agak keras kita butuh yang rigid pun bisa banget nih. Nah, untuk spek shocknya sih di depan sini pastinya dipakai shock teleskopik kebalik nih alias upside down. Diameter asnya gede banget, 41 mm, dikasih clear warna gold tapi agak kalem gitu goldnya, nggak terlalu mentereng ya. Dan jarak travelnya 150 mm. Di depan sini ada steering damper juga nih untuk membantu handling supaya lebih enak ketika bermanuver. Sementara shock belakangnya dikasih clear warna merah dan shocknya pun shock monoshock yang juga lumayan tebal kelihatannya. Jarak travelnya 150 mm. Yang tadi gue bilang udah pakai Dynamic ESA. Jadi untuk mengaturnya tinggal mudah dari jempol kalian sebelah kiri tombolnya tuh. Nah, untuk motor 1000 cc pastinya dibekali sama pengereman yang juga harus kuat banget menghentikan laju motornya. Karena motor Jerman apalagi ya, pasti teknisi di Jerman sana udah memikirkan matang-matang kalau motor ini punya tenaga yang besar harus bisa dihentikan dengan sangat aman. Di depan sini pengeremannya pakai cakram ganda, diameter cakramnya 310 mm yang dijepit sama kaliper 4 piston di masing-masing sisi nih. Kaliper depannya ini udah pakai yang model radial, 4 piston jadi kali 2 ada 8 piston di depan sini. Sementara di belakang, untuk mengimbanginya dia pakai cakram yang ukurannya 265 mm yang dijepit sama kaliper 2 piston. Nah, dan juga untuk menjaga motor ini supaya makin aman, BMW pastinya sebagai standar sudah memasangkan fitur anti-lock braking system di motor ini. Dan juga selain ABS ada fitur HSC-nya atau Hill Start Control-nya. Selain itu ada juga anti-wheelie control-nya. Dan yang paling penting buat pemula atau yang buat takut ugal-ugalan tapi agar tetap terjaga, ada fitur Dynamic Traction Control atau DTC-nya. Lagi-lagi semua itu bisa diatur di layar TFT 6,5 inci yang ada di kokpitnya. Tapi nanti kita ngebahas layar semen clusternya, kita bahas dulu sekarang bagian mesinnya.
Untuk urusan mesin, pasti yang tadi gue bilang, karena basic motor ini diambil dari BMW S1000RR, jadi mesinnya pun plek-plekan dipasang ke motor ini. Tapi sayang, untuk mesinnya kita nggak bisa ngelihat langsung wujudnya, karena ketutupan sama body-bodiannya ini nih. Dan juga di sini ada cover radiator yang gede banget nih, jadi kita nggak kelihatan nih kalau dia pakai mesin yang 4 silinder inline. Nah, mesinnya ini secara kubikasi ada di angka 999 cc, 4 silinder inline yang tadi gue bilang. Dan pastinya karena dia pakai radiator, jadi pendingin cairan. Gak kayak BMW mesin-mesin boxer yang masih pakai pendingin udara. Nah, kalau di BMW S1000RR bisa mengeluarkan tenaga sebesar 200 HP, di motor ini enggak nih coy. Karena BMW ngeklaim kalau motor adventure itu ya nggak butuh ngebut-ngebut lah, apalagi di tarikan-tarikan tinggi. Makanya untuk fitur shift cam nggak dipasangkan di motor ini nih. Sementara kalau kita lihat di S1000RR ataupun di BMW R1250 GS ada fitur shift cam-nya. Makanya motor ini dengan mesin yang sama dengan S1000RR tapi dengan tuningan yang berbeda, hanya sanggup mengeluarkan tenaga di 165 daya kuda dan torsi 114 Nm. Tapi menurut gue tenaga segitu udah lebih dari cukup, karena memang kalau kita ngejar RPM yang tinggi-tinggi dengan tenaga yang 200 HP misalnya, rasanya mau touring kemana sih? Di Indonesia kayaknya baru jalan bentar aja udah harus ngerem. Jadi kayaknya tenaga segini gue bilang lebih dari cukup. Sayang memang kita nggak bisa ngebawa motor ini jauh-jauh karena lagi puasa juga, dan motor ini rencananya akan dijual lagi nih. Jadi kita harus ngejaga kilometernya supaya tetap rendah. Dari yang kami rasakan, dengan mesin sebesar ini, kalau ketemu kemacetan sih memang agak-agak anget dikit di bagian paha, tapi itu pun di kemacetan yang sangat berlarut-larut. Kalau kita di macet yang masih tipis-tipis aja, banyak jalan lowong juga, masih banyak bisa kita agak ngegas-ngegas, motor ini rasanya masih enak buat dipakai harian. Ataupun kalau mau dipakai buat pengawalan masih enak banget pastinya. Cuma ya, yang gak enak dari motor 1000cc ini pastinya kalau dipakai harian, hanya orang yang kelebihan duit banyak kalau pakai harian. Karena dari yang kami pengetesan selama 4 hari dipakai riding di perkotaan dengan gaya riding yang agresif dan juga pakai mode yang dynamic terus nih, ternyata gue bisa mencetak angka 1:13 km nih, alias 13 km per liter. Jadi yang gak enak dari motor ini adalah kalau kita pakai harian cuman ngisi bensinnya. Dan ngisi bensinnya pun harus yang bensin RON minimal 98. Jadi ya harus minimal Pertamax Turbo atau Shell V-Power yang Nitro Plus yang ada baru sekarang. Jadi ya memang agak mahal lah. Tapi overall lagi-lagi riding sehari-hari pakai BMW S1000 XR ini benar-benar menyenangkan banget nih. Dan tenaga dari mesin yang segede-gede gini nih disalurkan melalui transmisi 6 percepatan yang udah pakai Gear Shift Assistant Pro. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngebejek kopling untuk naikin giginya, tinggal langsung naikin gigi aja. Dan juga kalaupun mau turun, kalau anak sekarang sih nyebutnya ada auto blippernya ya. Tinggal langsung turun gigi aja. Jadi paling kita cuma butuh nekan kopling pada saat pertama kali start jalan motor ini. Yuk, udah lengkap semua gue bahas dari mulai desain, kayak kaki, sampai mesinnya. Sekarang kita duduk di motor ini untuk kita geber-geber mesinnya dan juga untuk gue tunjukin kemewahan apa aja di bagian kokpitnya. Anyway, BMW S1000 XR ini dibekali dengan kunci yang udah keyless sistemnya. Tapi untuk membuka joknya masih pakai kunci biasa yang bisa diakses dari belakang sini lubangnya nih. Dan juga di sini ada tempat untuk menyimpan kunci. Mungkin akses parkir juga bisa taruh di sini nih supaya gampang ya. Kita taruh di sini dulu ya. Dan kita coba turunin nih motor ini nih. Ya. Oke. Motor ini beratnya 226 kg kalau ada isinya. Kalau kosong sih sekitar 200 kg-an. Coba kita naik ke motor ini. Nah teman-teman, tinggi gue adalah 178 cm dan gue sekarang posisinya pakai sepatu boots, jadi nambah ketinggian ya. Tapi tinggi jok dari motor ini 840 mm. Dan juga dengan dimensi yang seperti ini nih perawakannya, rasanya gue harus jinjit nih. Mungkin kalau kalian yang punya tinggi di bawah 170 dengan bobot yang gak seberat gue, rasanya motor ini akan sangat menyulitkan untuk kalian riding, apalagi di jalanan yang mungkin harus pelan ataupun posisi kendaraan harus diparkirkan. Tapi pastinya dengan adaptasi sebentar, motor ini pasti akan gampang buat dijinakan nih. Kalau posisi tangan gue di stang, lumayan lurus nih ya, ala-ala motor adventure pastinya. Dan model stangnya pun lumayan fat bar dan juga lumayan lebar banget nih. Dikasih juga ada hand guard di sini, jadi kalau ada ranting pohon mungkin nggak akan langsung nyentuh ke tangan kita. Posisinya sih siap banget adventure. Untuk posisi riding sih memang bener-bener ini posisi khas banget motor-motor adventure, jadi nyaman banget posisinya. Tangan tegak lurus, posisi stangnya pun rasanya ergonomis banget. Posisi kakinya pun masih enak kalau lagi riding. Motor ini jadinya buat dipakai jalan jauh enak banget ya.
Yuk sekarang kita nyalain aja motornya ya. Tinggal ditekan aja nih powernya, langsung nyala. Instrumen clusternya sih pasti kalian udah pernah ngeliat di review kita yang kemarin di BMW F900R ataupun di BMW C400 GT. Tampaknya sama-sama aja, tapi memang fiturnya mungkin beda-beda. Dan yang namanya instrumen cluster canggih gini pastinya bisa diatur. Ada joysticknya, tepatnya di sebelah kiri stang nih. Nanti kalian lihat detailnya ya. Dan juga kalau masuk ke menu vehicle setting, di sini kita bisa mengatur segala macam fitur yang ada di motor ini. Dari mulai HSC Pro, terus juga ada riding mode di sini, dan di sini ada shift light. Jadi di instrumen cluster ini kalau kita udah tentukan di RPM tertentu, dia akan menyala lampunya supaya kita cepat-cepat untuk mindahin gigi. Tapi itu semua bisa diatur, bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Yuk langsung kita nyalain aja. Ini yang modenya rain, jadinya dia agak gak konstan gitu, masih ada jedanya dulu. Sementara kalau mode yang Dynamic Pro kita cobain yang paling tinggi. Yoi. Dipelintir dikit aja, langsung gasnya keluar semua nih. Oke nih, lengkap sudah gue ngebahas tentang BMW S1000 XR ini. Mungkin tadi kalian lihat juga sekilas footage gue lagi riding pakai GoPro ya. Mungkin kalian jadi pengen tahu berapa harganya, kira-kira bisa nggak sih meminang motor ini? Yuk sekarang gue kasih tahu berapa sih harga dari BMW S1000 XR ini. Nah teman-teman, terakhir nih, untuk tahu harganya, BMW Motor Indonesia menjual motor ini S1000 XR dengan harga 719 juta rupiah dan masih off the road. Jadi kalian tambahkan sekitar 13-15% dari harganya supaya motor ini bisa dapat surat-surat dan juga layak buat dipakai di jalanan Indonesia. Kira-kira kalau ada budget 700 jutaan, layak nggak sih BMW S1000 XR ini masuk ke dalam salah satu motor impian kalian? Atau kalian punya motor impian lain dari BMW? Coba sampaikan di komentar di bawah. Habis komen nih, jangan lupa untuk kalian like video ini, kalian share ke teman-teman kalian, dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe channel Tepas Buka Otomotif. Gue Fis pamit. Ciao.